Cerita kali ini berjudul Penumpang Gaib Taksi Online yang ditulis oleh @dioseta. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau, dan jangan lupa di follow juga ya. Beberapa hari yang lalu sempat saya naik taksi online yang baru saja sebelumnya mengalami kejadian yang bikin geleng-geleng kepala. Sebut saja namanya Pak Roni. Waktu itu saya iseng menyetel cerita horor di YouTube hanya untuk mereplay komen-komen saja. Nggak disangka tiba-tiba Pak Roni nyeletuk, "Semalam saya juga habis ketemu setan, Mas." Sontak aku matikan handphone saya dan menanyakan lebih lanjut tentang kejadian itu. "Ketemu setan? Yang benar, Mas?" "Iya, Mas, nggak bohong, saksinya ada." Pak Roni bercerita bahwa saat itu dia menjemput seorang perempuan tak jauh dari Bandara Adi Sumarmo, Boyolali. Bukan di bandaranya, tapi beberapa ratus meter dari bandara. Pak Roni menyimpulkan bahwa perempuan ini dari bandara karena dia membawa 2 buah koper yang ditarik seperti penumpang pesawat yang baru turun. Sebenarnya waktu itu Pak Roni nggak mau ambil orderan itu karena tujuannya jauh, hampir masuk kota Blora. Namun di aplikasi sudah tertulis penumpang itu akan membayar lebih untuk tambahan bensin pulang. "Memangnya bisa, Pak, nganter sampai keluar kota?" Aku memastikan. "Kalau Gojek nggak bisa, Mas, tapi kalau di Grab bisa, tapi ya tetap ada batasnya," jawabnya. Ia pun melanjutkan ceritanya saat menjemput perempuan itu. Seorang perempuan muda berambut panjang mengenakan dress coklat. Dia membawa 2 buah koper yang berat, benar-benar berat. Pak Roni membantu menaikkannya dengan susah payah. "Berat banget, Mbak, bawa apaan aja?" tanya Pak Roni. "Barang-barang saya, Pak," jawab perempuan itu yang sama sekali tidak menjawab rasa penasaran Pak Roni. Waktu itu posisi setelah maghrib. Mereka berangkat saat langit sudah mulai gelap. Pak Roni sebenarnya sudah beberapa kali mengantar ke daerah Purwodadi, Blora, sehingga merasa biasa saja dengan perjalanan jauh. Tapi sepanjang perjalanan, penumpang perempuan ini hanya menunduk dan tidak memulai perbincangan sama sekali. "Di sana langsung turun di rumah kan, Mbak?" "Iya." "Penerbangan dari mana, Mbak?" Tidak ada jawaban. "Jakarta." "Iya." Pak Roni sesekali memulai perbincangan, namun selalu dibalas dengan jawaban singkat. Pak Roni berpikir mungkin memang perempuan ini tidak mau diganggu. Di jalan nasional, Pak Roni melalui jalan yang di sisi kanan dan kirinya hutan dengan sedikit penerangan jalan. Di sini entah mengapa Pak Roni merasa jalan begitu gelap, padahal dia juga sering lewat jalan itu dan dia juga memastikan bahwa ada lampu jalan walau berjarak. Setelah itu peta menunjukkan ke arah masuk ke perkampungan. Waktu itu ada banyak warga dan jalannya ditutup. Pak Roni mau memutar, tapi tiba-tiba perempuan di belakang bicara. "Jalan terus aja, Mas, memang lewat sini," ucapnya. Pak Roni cukup bingung karena di peta lokasi tujuan masih cukup jauh. Tapi Pak Roni menuruti penumpang itu dan meminta izin ke warga dengan alasan mengantar penumpang. Memang ada perbaikan jalan yang cukup panjang di sana. Belum lagi mobil jadi harus berjalan pelan-pelan di jalur itu. Setelah itu tiba-tiba Pak Roni ngerasa ada yang aneh. "Saya kebelet pipis, Mas, bener-bener kebelet sampai nggak bisa ditahan." "Tiba-tiba aja gitu?" tanyaku. "Iya, Mas, udah pasti di jalanan begitu nggak ada pom bensin. Mana kanan kiri kebun pisang semua." Pak Roni pun memutuskan untuk berhenti ketika sudah meninggalkan perbaikan jalan dan terlihat pemukiman warga yang berjarak tidak jauh lagi dari mereka. "Mbak, maaf ya, saya buang air kecil sebentar, sudah nggak tahan."
izin Pak Roni. Dia pun memarkirkan mobilnya di pinggir kebun pisang dan mengambil jarak yang cukup untuk buang air kecil. Amit, permisi, sudah kebelet. Pak Roni menyelesaikan dengan cepat urusannya dan segera kembali ke mobil. Tapi saat itu Pak Roni menyadari sesuatu. Penumpang perempuan itu tidak ada di mobil. Dia pun mencari ke sekitar tempat itu, tapi tak ada tanda-tanda keberadaan penumpang itu. Dan saat itu Pak Roni sadar tempat ia berhenti adalah pemakaman. Awalnya tuh bukan kuburan, Mas. Saya yakin, makanya saya berani berhenti. Mungkin penumpangnya kabur, Pak. Nggak mungkin, kopernya ada di belakang dan itu berat semua. Pak Roni benar-benar mengecek ke bagasi belakang dan kedua koper itu sudah tidak ada. Saat itu seketika udara semakin dingin dan bulu kuduk Pak Roni berdiri. Ia merasa seharusnya tidak berlama-lama di tempat itu. Terlebih dia sadar mobilnya berada di antara kuburan-kuburan yang kurang sedikit saja terlindas oleh ban mobil Pak Roni. Ada perasaan dilema di mana Pak Roni khawatir bila penumpang itu sendirian di tempat itu. Tapi dia sendiri sudah merasa perasaan yang tidak enak. Ia pun masuk ke dalam mobil dan melihat ada lembaran uang di kursi tempat penumpang itu duduk. Jumlahnya pas, Mas, 880.000. Yang bener, Mas, berarti orang dong. Ya, masa orang turun di kuburan, hilangnya cepet bawa koper sebesar itu. Ia pun mengamankan uang itu dan membuka jendela. Mbak, siapapun Mbak, saya terima ya uangnya, saya pulang ya. Pak Roni berucap itu di tempat itu dan segera meninggalkan pemakaman aneh itu. Dia berjalan pelan-pelan menghindari setiap makam yang ada di sekitar mobilnya. Disitulah dia sadar saat melihat ke spion tengah. Di belakang ada sosok perempuan berambut panjang melebihi pinggang dan bermuka pucat melayang perlahan mendekati mobilnya dari belakang. Bajunya putih seperti kain kafan yang dikenakan berantakan menutupi bagian tubuhnya. Saya ketakutan setengah mati, Mas. Nggak tahu kuntilanak atau apa, tapi dia pelan-pelan ngedeket. Cerita Pak Roni sembari meraba tengkuknya mengingat momen itu. Kalau saya ngebut, takut pamali ngerusak makam orang. Kalau pelan itu setan makin deket aja. Pak Roni saat itu memutuskan untuk melipat spion tengahnya ke atas dan membaca ayat kursi dan doa-doa lainnya. Dia mencoba tidak mempedulikan sosok di belakang mobilnya itu. Akhirnya Pak Roni melihat jalan utama dan mengetahui telah keluar dari pemakaman. Tapi belum sempat dia merasa lega, dia merasakan di sudut kanan matanya terlihat ada sesuatu yang melayang-layang di jendela kanan mobilnya. Saya nggak berani nengok, Mas, sumpah saya baca-baca doa saja terus, ucapnya. Mengetahui sudah tidak berada di pemakaman, dia pun mempercepat laju mobilnya hingga akhirnya tiba di jalan utama. Kali ini ada penerangan dari jalan yang membuat Pak Roni cukup lega. Tapi dari spion samping Pak Roni sempat melihat ada sosok yang melayang-layang berhenti di pinggir jalan, tak lagi mengejar Pak Roni. Merasa lemas dan tidak tenang, dia pun berhenti di sebuah angkringan saat sampai dekat pemukiman untuk menenangkan diri sembari memilih jalur lain untuk kembali ke Solo tanpa melewati jalur itu. Pak Roni menceritakan tentang apa yang terjadi sebelumnya pada tukang angkringan itu. Dan anehnya tukang angkringan itu tidak terlalu kaget. Oh, si mbak-mbak itu lagi. Emang gitu, Pak. Udah berapa tahun ini ada kejadian begitu. Taksi online disasarin ke makam. Setahun bisa 2 kali mungkin, ucap tukang angkringan itu. Maksudnya itu beneran setan apa orang, Mas? Tanya Pak Roni. Katanya sih dia setan TKW, Mas. Ada yang bilang dia dipulangin jasadnya aja. Tapi percaya nggak percaya sih. Pak Roni menelan ludah mendengar cerita itu. Tapi dibayar kan, Pak? Tanya tukang angkringan itu.
Pak Roni pun mengambil dari sakunya uang yang dia temukan di kursi belakang. Iya Pak, ini dibayar pas, jawab Pak Roni sembari menunjukkan uang itu pada tukang angkringan itu. Memang begitu Pak, nggak tahu itu duit dari mana, tapi setiap supir taksi yang diisengin tetap dibayar, jelasnya. Ini bakal jadi daun nggak ya Pak? Kalau sebelumnya sih enggak Pak, pernah ada yang cerita. Pak Roni pun bingung dengan uang itu. Dari mana setan punya uang untuk membayar taksi? Setelah menenangkan diri, Pak Roni pun kembali pulang ke Solo menggunakan jalur yang berbeda. Ada satu lagi keanehan Mas, ucap Pak Roni. Apa Pak? Itu dari Solo sampai perbatasan Blora kan jauh ya. Waktu perjalanan pulang saya ngisi bensin, tiba-tiba bensinnya bleber. Tangkinya masih penuh. Pak Roni bercerita bahwa bensinnya hampir tidak berkurang selama mengantar perempuan tadi. Jelas dia kebingungan, namun beruntung dia bisa kembali ke Solo dengan selamat. Yang saya bingung, ini duit halal atau enggak Mas? Ini hasil jeripaya saya, tapi duit dari demit. Nah kalau itu saya bingung juga Pak, karena nominalnya besar. Dia berencana menanyakan soal uang itu ke Ustadz di sekitar rumahnya. Tapi sampai saat ini uang itu belum dia gunakan sama sekali. Entah siapa sosok perempuan itu, bagaimana dia bisa naik dari dekat Bandara Solo dan mengulanginya terus dengan penumpang taksi online lainnya. Saat turun aku pun ditunjukkan riwayat aplikasi Pak Roni, dan memang seperti apa yang dia ceritakan. Ada beberapa kali miss call dari Pak Roni yang mencoba menghubungi penumpang itu, tapi tak ada satupun yang diangkat. Sekian teman-teman ceritanya. Yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, dan komen ya.